semuanya, perkenalkan nama saya Septa Hodrida Manik dengan NIM 222-334-2007. Di dalam video ini, saya akan membahas apa sih itu istilah-istilah musik dan apa saja yang menjadi bagian dari istilah-istilah di dalam musik. Selamat menyaksikan. Istilah musik yang pertama adalah abase. Apa sih itu abase? Abase adalah teknik di mana seseorang penyanyi menurunkan volume atau intensitas suaranya dengan lembut dan secara bertahap, menciptakan efek yang mendalam dan ekspresif dalam interpretasi musik. Yang kedua ada aksen. Aksen digunakan untuk memberikan kejelasan ritmis, mengarahkan perhatian pendengar ke bagian penting dari sebuah frase musik, atau untuk mengekspresikan emosi atau nuansa tertentu dalam penampilan musik. Yang ketiga ada asidental. Asidental digunakan untuk sementara mengubah nada yang biasanya berada di dalam tanda kunci suatu komposisi. Yang keempat ada acuto. Acuto ini sering menggambarkan suara atau nada yang tinggi dalam rentang vokal seseorang atau dalam sebuah komposisi musik. Yang kelima adalah adirato. Adirato digunakan sebagai instruksi untuk memainkan musik dengan ekspresi yang penuh kemarahan atau emosi yang kuat. Ini adalah salah satu dari berbagai instruksi ekspresif yang digunakan di dalam notasi musik. Yang keenam ada avetuso. Istilah ini digunakan sebagai instruksi ekspresif yang ditempatkan di bagian musik untuk mengarahkan pemain atau penyanyi untuk memainkan atau menyanyikan dengan sentuhan yang penuh perasaan, kelembutan, dan kehangatan. Yang ketujuh ada agile. Agile menggambarkan karakter musik yang lincah, cepat, dan penuh dengan gerakan yang dinamis dan gesit. Yang kedelapan adalah allegramente. Allegramente merupakan bentuk kata sifat dari allegro yang berarti cepat dan ceria, atau dengan kata lain, semangat yang riang. Yang kesembilan adalah amabile. Amabile mengarahkan musisi untuk mengekspresikan musik dengan kelembutan dan kehangatan, dan menciptakan suasana yang menyenangkan bagi pendengar. Ini bisa mencakup permainan dengan dinamika yang lembut dan dengan frase yang mengalir dan interpretasi yang penuh perhatian terhadap nuansa dan detail musik. Yang ke-10 adalah anima. Anima mengacu pada kemampuan penyanyi untuk menghidupkan jiwa dan semangat dari musik dan lirik yang mereka bawakan, menciptakan pengalaman pendalam bagi para pendengar. Selanjutnya yang ke-11 ada appassionata. Appassionata adalah instruksi ekspresif yang digunakan mengarahkan para pemain atau penyanyi untuk memainkan atau menyanyikan musik dengan intensitas emosional yang tinggi dan ekspresif yang mendalam. Yang ke-12 ada baritono. Baritono adalah istilah dalam musik yang merujuk pada rentang suara vokal tertentu yang terletak antara tenor dan bass. Baritono ini sering digambarkan sebagai suara vokal yang lebih rendah daripada tenor, tetapi lebih tinggi daripada bass. Yang ke-13 adalah bis. Bis merujuk pada permintaan ulang sebuah bagian atau karya musik tertentu yang telah dipentaskan oleh musisi atau penyanyi. Permintaan bis dari bahasa Jerman yang berarti lagi atau sekali lagi sering diajukan oleh penonton setelah sebuah penampilan yang sangat disukai atau memukau. Yang ke-14 adalah brillante. Brillante merupakan instruksi ekspresif yang mengarahkan pemain atau penyanyi untuk memainkan dan menyanyikan musik dengan gaya yang cerah, gemilang, dan mengesankan. Yang ke-15 adalah bruscamente. Bruscamente menunjukkan kepada musisi bahwa mereka harus mengubah bagian musik dengan secara tiba-tiba, mungkin dengan meningkatkan volume secara drastis atau mempercepat tempo secara mendadak. Yang selanjutnya adalah burleska. Burleska mengacu pada karya musik yang memiliki karakteristik yang menghibur, ceria, dan seringkali mengeksplorasi tema-tema yang kocak atau aneh. Ke-17 adalah caldo. Caldo digunakan sebagai instruksi ekspresif yang mengarahkan pemain atau penyanyi untuk memainkan atau menyanyikan musik dengan perasaan hangat, empati, dan kelembutan. Yang ke-18 ada cantus firmus. Cantus firmus mengacu pada pola melodi atau tema musik yang diambil dari karya musik sebelumnya atau yang sudah ada, dan kemudian digunakan sebagai dasar untuk komposisi yang baru. Yang ke-9 ada chorus. Chorus merupakan merujuk pada bagian musik di mana sebuah penyanyi atau anggota paduan suara menyanyikan bersama-sama.
Ini dapat mencakup bagian yang melibatkan semua vokalis atau bagian tertentu dari karya musik yang dinyanyikan oleh paduan suara. Yang ke-20 ada consolante. Consolante merupakan karya musik yang memiliki sifat-sifat yang menenangkan, menghibur, atau menggugah hati. Ini biasanya mencakup musik yang melodinya lembut, menenangkan, atau fraseologi yang mengalir dengan kelembutan, atau harmoni yang menghasilkan perasaan damai dan menyenangkan. Ke-21 ada danse. Danse adalah konteks musik yang sering digunakan untuk merujuk pada jenis-jenis musik atau komposisi yang terinspirasi oleh tarian atau memiliki karakteristik yang sesuai dengan irama atau gerakan tarian tertentu. Hal ini mencakup berbagai jenis komposisi atau bagian musik yang terkait dengan tarian, baik secara tematik maupun struktural. 22 ada deficiando. Deficiando memberikan petunjuk kepada musisi untuk secara perlahan mengurangi kekuatan suara atau intensitas dalam penampilan musik yang menciptakan nuansa yang menenangkan dan mengalir. Yang ke-23 ada detasi. Detasi digunakan dalam notasi musik untuk menggambarkan teknik permainan yang memisahkan setiap nada dengan jelas sehingga tiap nada terdengar secara terpisah. Ke-24 ada devotamente. Devotamente digunakan dalam notasi musik untuk menggambarkan teknik permainan yang memisahkan setiap nada dengan jelas sehingga tiap nada terdengar secara terpisah. Ke-25 ada dirotore. Dirotore merujuk kepada seorang konduktor atau pemimpin ansambel musik yang bertanggung jawab untuk mengarahkan penampilan musik. Yang ke-26 ada embellishment. Embellishment pada penambahan ornamentasi atau hiasan-hiasan dalam melodi atau frase musik yang sudah ada. Embellishment sering digunakan untuk memberikan variasi atau keindahan atau kekayaan ekspresif di dalam penampilan sebuah musik. Yang ke-27 adalah epos. Epos merupakan jenis pada komposisi musik yang memiliki tema atau narasi epik yang seringkali diambil dari kisah-kisah mitologis, legenda, atau cerita-cerita sejarah yang sangat penting. Ke-28 ada estinto. Estinto merupakan dinamika yang digunakan untuk mengarahkan musisi untuk secara bertahap memudarkan atau menghilangkan suara atau nada yang sedang dimainkan. Selanjutnya ada fanatico. Fanatico berasal dari bahasa Italia yang berarti penggemar atau pengagum yang fanatik. Dalam konteks musik, istilah ini sering digunakan secara informal untuk merujuk kepada seseorang yang sangat mengagumi atau sangat menyukai musik atau musisi tertentu. Ke-30 ada fermezza. Fermezza ini merupakan istilah yang sering digunakan sebagai instruksi ekspresif yang mengarahkan musisi untuk memainkan atau menyanyikan musik dengan kepastian, ketegasan, dan kekokohan yang kuat. Selanjutnya ada fiero. Fiero menekankan pentingnya mengungkapkan perasaan bangga atau penuh kegembiraan dalam interpretasi musik. Hal ini dapat mencakup penggunaan dinamika yang kuat, fraseologi yang penuh semangat, dan ritme yang berapi-api. Selanjutnya adalah fine. Fine digunakan untuk menandai akhir dari sebuah bagian musik atau keseluruhan dari karya musik. Selanjutnya ada Herrlichkeiten. Istilah ini mengacu pada simbol atau notasi yang digunakan di dalam partitur musik untuk menunjukkan bagian musik yang akan diulang. Selanjutnya adalah homofon. Homofon memiliki frekuensi nada yang sama tetapi ditulis di dalam notasi yang berbeda. Dalam konteks musik, homofon sering terjadi di dalam musik yang menggunakan notasi musik yang berbeda untuk menulis nada-nada yang memiliki frekuensi yang sama. Selanjutnya ada imperioso. Imperioso merupakan istilah yang sering digunakan sebagai instruksi ekspresif yang mengarahkan musisi untuk memainkan atau menyanyikan musik dengan otoritas, kekuatan, atau keagungan yang kuat. Selanjutnya ada inquieto. Istilah ini sering digunakan sebagai instruksi ekspresif yang mengarahkan musisi untuk memainkan atau menyanyikan musik dengan nuansa gelisah, cemas, atau tidak tenang. Selanjutnya ada istilah isotonis. Isotonis di dalam konteks teori musik ini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan skala musik yang memiliki interval yang sama antara setiap pasangan not seperti skala mayor atau skala minor. Selanjutnya ada jubiloso.
Jubiloso ini sering digunakan sebagai instruksi ekspresif yang mengarahkan musisi untuk memainkan atau menyanyikan musik dengan penuh sukacita, kegembiraan, atau semangat yang tinggi. Selanjutnya yaitu keynote. Keynote merujuk pada nada atau tonik utama dalam sebuah komposisi musik. Nada ini menjadi pusat atau titik referensi penting dalam suatu skala atau kunci musik yang sering digunakan di dalam sebuah karya musik. Selanjutnya adalah lamentoso. Lamentoso adalah istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang digunakan untuk menggambarkan perasaan sedih atau meratapi. Dalam konteks musik, istilah ini mengarah pada gaya atau karakter yang melambangkan kesedihan atau penderitaan. Ke-41 adalah laudes atau laute. Laudes atau laute merupakan pujian. Selanjutnya yaitu maindroite. Istilah ini digunakan di dalam musik untuk merujuk kepada peran atau fungsi tangan kanan di dalam bermain alat musik tertentu, terutama alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik seperti gitar, biola, cello, dan sebagainya. Ke-43 adalah mano destra. Mano destra atau tangan kanan sering digunakan untuk bertanggung jawab untuk memainkan melodi utama, akord, atau frase musik yang lebih dominan. Misalnya pada piano, tangan kanan biasanya bertanggung jawab untuk memainkan melodi utama atau musik yang sedang dimainkan. Selanjutnya adalah mezza. Mezza merupakan istilah yang sering digunakan untuk merujuk kepada dinamika suara atau volume yang moderat atau antara dua ekstrim seperti piano yang sangat lembut dan forte yang sangat keras. Selanjutnya yaitu musikal. Musikal ini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang berkaitan dengan musik, baik secara umum maupun di dalam konteks spesifik seperti kualitas suara atau gaya bermain seorang musisi. Ke-46 ada nuance. Istilah ini merujuk pada variasi kecil atau detail halus yang ditambahkan ke dalam interpretasi musik untuk memberikan nuansa atau warna yang lebih kompleks dan mendalam. Ke-47 ada ornamen atau ornamento. Frase musik untuk menambahkan keindahan, variasi, atau ekspresi artistik. Ornamentasi sering sekali digunakan di dalam musik klasik, barok, dan musik tradisional untuk memperkaya dan memperindah penampilan sebuah musik. Selanjutnya adalah paccato. Paccato ini digunakan sebagai instruksi ekspresif yang mengarahkan atau menyanyikan musik dengan gaya yang tenang, santai, dan damai. Selanjutnya adalah passage, merujuk pada bagian tertentu di dalam sebuah komposisi musik yang memiliki karakteristik atau fungsi tertentu. Istilah ini sering digunakan di dalam berbagai konteks musik, terutama di dalam analis musik dan pembahasan mengenai struktur musik. Yang ke-50 ada piacere. Piacere dengan senang hati, yaitu pemain tidak perlu mengikuti ritme secara ketat, misalnya di dalam kadensi. Yang ke-51 adalah placido. Placido berarti damai dan tenang. Yang ke-52 adalah quintet circle. Quintet circle adalah sebuah konsep di dalam teori musik yang menggambarkan hubungan harmonis antara not-not dalam sebuah skala. Ini adalah alat yang berguna bagi musisi untuk memahami hubungan harmonis antara not-not dalam sebuah kunci atau skala tertentu. 53 adalah religioso yang berarti dengan hormat atau megah. 54 ada subito dengan pasti atau dengan tiba-tiba. Yang ke-55 ada teneramente. Teneramente berarti dengan kelembutan atau dengan lembut. Ini adalah petunjuk di dalam notasi musik untuk menunjukkan kepada pemain atau penyanyi bahwa mereka harus menyanyikan atau memainkan bagian dengan kelembutan, dengan emosi yang halus dan sentuhan yang lembut. Ini sering digunakan untuk menggambarkan karakter atau nuansa tertentu di dalam kinerja musik, seperti di dalam lagu romantis atau melankolis. Selanjutnya adalah unisono. Unisono adalah bernyanyi dalam satu suara secara berkelompok. Pengertian unisono merujuk kepada penyanyi yang memainkan atau menyanyikan nada yang sama atau di dalam satu oktav. Jenis suara pada unisono ialah sama dan melebur, terutama di dalam paduan suara. Yang ke-57 adalah Verlaine.
Skala ini merupakan penurunan kunci atau nada dalam sebuah lagu untuk efek dramatis atau emosional yang diinginkan. 58 adalah balancing. Balance adalah suatu unsur penting di dalam suatu penyajian musikal paduan suara. Paduan suara adalah salah satu genre musikal yang terdiri dari sejumlah kategori, baik anak-anak, remaja atau pemuda, dan dewasa, baik sejenis maupun campuran. Komposisi musikal paduan suara ada yang diciptakan berdasar ide absurd dan ada pula yang berdasarkan pragmatik. Pencapaian keindahan ada yang sifatnya sementara, namun ada pula yang sifatnya pragmatis. Yang ke-59 adalah phrasering. Phrasering adalah aturan pemenggalan kalimat bahasa atau kalimat musik menjadi bagian-bagian yang lebih pendek, tetapi tetap mempunyai kesatuan arti. Tujuan dari phrasering adalah pemenggalan kalimat, baik kalimat bahasa maupun kalimat musik, dan dapat lebih tepat sesuai dengan kelompok-kelompok kesatuan yang berarti. Dan yang terakhir adalah falsetto. Falsetto di dalam paduan suara adalah teknik di mana seorang penyanyi mengalihkan suaranya dari satu nada ke nada yang lain dengan cepat dan lancar, tanpa ada jeda yang terdengar. Istilah ini sering digunakan untuk menciptakan efek harmonis yang kompleks atau untuk menambah dimensi ekspresi di dalam suatu paduan suara. Baiklah teman-teman, sampai di sini pembahasan saya mengenai istilah-istilah musik. Apabila ada kata-kata dan penuturan saya yang salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Bye-bye.